Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bagian firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga yang ke-19 dalam versi terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan juga boleh mengaplikasikan, melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, pernahkah saudara mengalami sebuah situasi yang amat sangat buruk saat saudara mengambil sebuah keputusan atau kemudian tindakan atau itu sebuah perbuatan yang Anda lakukan itu adalah salah? Ketika Anda mengambil satu sikap, tindakan dan itu salah, lalu kemudian saudara saat ini sedang terpuruk. Saudara benar-benar sulit untuk menerima dan lebih banyak mempersalahkan diri. Saudara, saya pernah mengalaminya. Rasanya pada waktu itu saudara-saudara benar-benar perasaan bersalah membuat saya begitu menyesal sedemikian rupa. Dan jikalau boleh waktu itu diputar ulang, saya ingin menghapusnya. Saya ingin menghilangkannya. Itulah sebabnya saudara-saudara mengapa kadang-kadang penyesalan selalu terjadi di belakang ya. Terjadi sesudah peristiwa. Kan kalau di depan itu namanya pendaftaran. Gitu ya, kalau di depan kan pendaftaran ya. Saudara, kita mengetahui bahwa waktu yang berlalu atau lewat tidak mungkin bisa diulang kembali. Yang ada sekarang adalah mungkin kita terjebak dengan yang namanya penyesalan. Atau mungkin saudara-saudara kita kemudian belajar dari sebuah keputusan yang salah itu menjadi sebuah cambuk pembelajaran untuk kita bangkit, untuk kita berani memperbaiki diri, move on, dan kemudian melakukan yang baik dan benar. Kita tidak mungkin saudara berbalik ke belakang. Atau kemudian membiarkan diri kita terus menerus tenggelam di dalam penyesalan. Yang paling tepat adalah kita harus berani untuk menata kembali perjalanan kita ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Di tengah rasa putus asa, seperti yang tadi saya baru katakan, saya mendapatkan sebuah penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan yang membawa saya secara pribadi membangun kembali komitmen
Bahwa saya harus menata kehidupan saya kembali bersama dengan Kristus. Ini bukan kehebatan saya, ini bukan datang dari diri saya, melainkan karena ada Roh Kudus yang termaterai di dalam kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan saudara, yang kemudian mengingatkan saya untuk kembali kepada track yang benar. Kasih Allah itu selalu ada. Kasih Allah itu selalu terbuka. Saudara, perjalanan iman daripada Petrus dapat menjadi gambaran perjalanan hidup saya dan saudara. Sekalipun kita tidak bisa membandingkan perjalanan Petrus, iman Petrus dan kemudian dengan iman saya, iman kita semua. Jelas berbeda, jauh berbeda. Tapi saudara, ada yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Kita mengetahui siapa Petrus, kita mengetahui perilaku Petrus, apa yang dilakukan oleh Petrus khususnya perjalanan hidupnya bersama dengan Yesus. Saudara, peristiwa kematian Yesus dan penyangkalan dirinya tentu saja ini menimbulkan sebuah penyesalan yang amat dalam di dalam diri Petrus sendiri. Mengapa? Mengapa sampai terjadi penyesalan yang begitu dalam? Karena Petrus pernah diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan menyangkal dirinya, namun dengan tegas, dengan lantang Petrus berkata dan menyatakan itu tidak mungkin terjadi. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Sebuah ucapan yang tegas, sebuah ucapan yang berani sekali saudara. Tetapi kita juga melihat pada kenyataannya Petrus menyangkal Yesus, yang kemudian membawanya kepada sebuah penyesalan. Pada waktu di dalam penyesalan ini kita bisa menemukan dan mendapatkan di dalam Matius 26 ayat yang ke-75 dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kalimat berikutnya Alkitab menuliskan kepada kita, menarik untuk kita lihat. Lalu ia pergi, Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika peristiwa ini belum terjadi dengan lantang dan seakan-akan dia tidak akan pernah mundur terhadap apapun yang akan terjadi kepadanya. Tapi pada waktu penyangkalan terjadi, penyesalan terjadi di dalam diri Petrus. Ia hanya bisa menangis dengan sedihnya. Menunjukkan benar-benar hatinya hancur. Karena apa saudara? Peristiwa yang baru saja dialami benar-benar menggoncang dirinya. Tapi saya mengatakan bahwa Yesus itu amat sangat baik. Singkat cerita kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan daripada Yesus menjadi babak baru di dalam perjalanan iman Petrus, khususnya sebagai murid Yesus. Petrus benar-benar mengalami yang namanya encounter atau perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bukan saja memulihkan, yang bukan saja mengubahkan hati dan pikirannya, tetapi saudara membawa dirinya untuk benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Di hari itu, setelah semalaman Petrus sebelumnya mengajak teman-temannya untuk mencari ikan. Dan setelah semalaman Petrus bersama teman-temannya gagal mendapatkan ikan. Pada waktu itu Yesus yang sudah bangkit berdiri di tepi danau dan kemudian berkata kepada mereka, tebarkan jalamu. Artinya dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesus kemudian menyatakan mukjizatnya. Yesus tetap memberkati mereka, pasal 21 ayat yang ke-6. Dan kemudian bonus yang lebih hebat lagi adalah Yesus sudah menyiapkan sarapan buat mereka. Pasal 21 ayat 9 dan 12. Nah, disinilah saudara peristiwa ini kemudian terjadi. Setelah sarapan, karena tadi semalaman saudara mereka stres, pagi ini tetap stres. Saudara, ada bergejolak di dalam hati masing-masing para murid. Dan Yesus tahu karena mereka lapar, maka diberi sarapan dulu.
Setelah sarapan, Yesus langsung berbicara kepada Petrus. Padahal saudara, kalau kita melihat di dalam catatan Injil, Yesus telah bertemu dengan Petrus secara pribadi pada peristiwa hari kebangkitannya. Saudara bisa melihat misalnya di dalam Lukas 24 ayat 34. Atau kemudian Rasul Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Kita mungkin bertanya-tanya saudara tentang apa yang Yesus akan katakan atau apa yang sedang mereka bicarakan antara Yesus dengan Petrus di dalam pertemuan yang pertama itu. Tetapi kita tidak mengetahuinya karena Alkitab silent. Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada hari ini saudara-saudara, sekalipun kita juga boleh melihat dengan tegas, tetap bagi Yesus sangat penting untuk memulihkan Petrus di hadapan para murid-murid lainnya. Perkataan itu tentu saja didengar oleh murid-murid yang lain. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mari kita lihat skema pembicaraan pertanyaan Yesus. Dari yang pertama sampai yang ketiga. Saya menuliskan dengan berbagai bentuk dan kemudian ada pemakaian kata-kata yang menarik untuk saudara boleh simak di dalam bagian ini. Saudara, ketika Yesus berkata, apakah engkau mengasihi agapau, memakai agape yang kita tahu kata agape, lebih daripada mereka ini? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau, mengasihi engkau. Dia mengasihi mengatakan memakai phileo. Saudara-saudara, Yesus meminta Petrus untuk membandingkan kasihnya kepada Yesus dengan kasih yang dimiliki oleh murid-murid yang lain. Sebelum menyangkal 3 kali, Petrus dengan gagah berani mengaku imannya, kepercayaannya lebih daripada murid-murid yang lainnya. Saat Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Matius 26 ayat 33. Jadi Petrus mengatakan dengan lantang, kalau yang lain boleh mundur imannya, tapi aku sekali-kali tidak akan pernah mundur dari imanku. Pada saat ini Yesus ingin tahu apakah Petrus masih memiliki penilaian yang bangga tentang kasih dan pengabdiannya kepada dirinya. Yesus mengajukan pertanyaan itu 2 kali dengan menggunakan kata agape atau agapao. Saudara, kata agapao atau agape yang di dalam penggunaan Alkitab itu adalah sering berbicara tentang kasih yang memberi sepenuhnya. Kasih tanpa syarat, tanpa pamrih. Itu pemakaian kata agape. Namun Petrus saudara menjawab dengan menggunakan kata phileo. Yang di dalam penggunaan Alkitab kadang-kadang berarti kasih yang lebih ke arah timbal balik. Timbal balik, jadi kalau saya kasih, kamu kasih, ya itu namanya phileo. Atau sering juga dipakai kasih sayang dalam sebuah persahabatan, memakai phileo. 2 kali Yesus memakai kata agape, dan Petrus menjawabnya tetap sama, memakai phileo. Dan setiap kali Petrus menjawab, Yesus menindaklanjuti dengan sebuah perintah bagi Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Apa yang Yesus mau maksudkan dalam bagian ini? Saudara, Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memberikan semangat kepada Petrus, sekalipun menasehati Petrus, memberikan dorongan kepada Petrus tentang sebuah tanggung jawab yang akan diembannya. Jika Petrus benar-benar mengasihi Yesus, maka ia harus menggembalakan dan memelihara mereka yang menjadi milik Kristus. Lihatlah ketika Yesus berkata, peliharalah anak-anak dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Menunjukkan Yesus adalah pemiliknya. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dalam ayat yang ke-17.
Dan kali ini Yesus tidak menggunakan kata agape atau agapau, tapi Yesus menggunakan kata phileo. Dan Petrus kembali menjawab dengan kata phileo. Inti daripada kata-kata Yunani yang berbeda di dalam pemakaian konteks nas ini adalah untuk kata kasih itu nampaknya adalah bahwa Yesus sedang mengajar kepada Petrus untuk menggeser paradigmanya dari kasih phileo kepada kasih agape. Yesus sedang menekankan kepada Petrus betapa pentingnya peran barunya, tanggung jawabnya untuk mengembalakan kawanan domba-domba milik Allah. Para pengikut Kristus. Jadi saudara, ketika pertanyaan ini dilontarkan, ini menarik ketika Yesus secara pribadi kemudian mengubah kalimatnya dari agape kepada phileo. Dan ketika perkataan yang ketiga inilah Petrus benar-benar sedih. Karena dia men-flashback tentang kehidupannya sebagai murid Tuhan yang hanya ngomong besar tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Awal dia begitu berani, tapi pada kenyataan yang pahit saudara, dia lari. 3 kali pertanyaan dilontarkan kepada Petrus. Saudara, kita ketahui ketika seseorang mengulang sebuah instruksi kepada kita berulang-ulang, kita itu dengan cepat itu ngerti dan memahami bahwa itu penting untuk kita perhatikan. Saya yakin saudara punya anak. Kalau ngomong sama anak, coba mama-mama kalau ngomong sampai diulang 3 kali, apa respon anakmu? Pada waktu kalimat yang kedua kita akan ulangi, dia sudah mengatakan apa anak kita? Sudah tahu. Udah tahu. Benar tahu? Belum tentu tahu. Saya pernah menyuruh seorang saudara-saudara, belikan ini gitu ya. Ini ya barangnya ini ukurannya segini nih. Ya. Jangan salah ya, segini nih barangnya segini, dimnya segini. Iya. Ingat, jangan salah karena ada ukuran dimnya yang lebih besar. Iya. Lah kok saudara-saudara di sana telepon, Pak ukurannya yang mana ya? Nah loh, sudah diulang-ulang saudara masih. Dan kemudian ya udah yang tadi lupa saya dibawa pulang. Salah saudara, salah ukurannya. Saudara, saya yakin Yesus lebih mengerti pribadi daripada Petrus. Yesus memperlakukan Petrus dengan penuh kasih yang namanya kasih agape. Yesus tidak pernah bertanya kepada Petrus, saudara-saudara, apakah kamu menyesal? Atau maukah kamu berjanji kepadaku bahwa kamu tidak mau melakukannya lagi? Enggak loh saudara. Enggak, bukan. Petrus diperlakukan dengan kasih agape. Yesus ingin memastikan bahwa Petrus memahami ada tugas penting yang sedang dipercayakan kepadanya. Ada tugas penting yang harus dia selesaikan. Dan inilah yang menjadi alasan bagi para pengikut Kristus untuk benar-benar hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita ngerti makna daripada kasih yang diberikan kepada penerima. Saudara, dalam bagian ini kita jelas melihat hati Petrus mulai terbuka kepada Yesus. Dan bahwa Kristus tahu, Yesus tahu bahwa memang benar Petrus mengasihi dia. Pada waktu itu dia mengatakan memang dengan kasih yang terbaik yang memang dia bisa berikan kepada dia. Tapi saudara, yang lebih penting untuk kita simak dan kita perhatikan adalah kasih kita seringkali adalah kasih yang berpura-pura kepada Allah. Kasih agape Yesus ketika di dalam pembicaraan ini jelas membimbing Petrus untuk memahami yang namanya kasih agape yang sedang diberikan, dinyatakan kepadanya. Supaya pada waktu Petrus mengemban tugas panggilannya di dalam mengembalakan domba-domba milik kepunyaan Yesus, Petrus tetap memiliki keteguhan hati, bukan emosi.
Sekalipun Petrus pernah gagal, tapi Yesus telah memulihkannya dan kemudian menggunakannya untuk mengajar, memimpin umatnya, serta menjadi saksi bagi Kristus. Kita semua pernah mengecewakan Tuhan. Rasul sebesar Petrus pun menyadari dulu ia menyangkal Yesus untuk menghindar dari yang namanya salib. Sekali lagi Petrus, saudara, menyangkal Yesus untuk menghindarkan dirinya dari salib. Tetapi sekarang Petrus tahu bahwa arti mengikut Yesus berarti itu adalah salib. Jadi ada sebuah pergeseran paradigma? Jelas. Apakah ada sebuah transformasi? Jelas. Untuk dalam sebuah proses tahapan ini Petrus mengalami. Dan saudara tahu, sekitar 34 tahun setelah peristiwa ini, setelah perjumpaan dengan Yesus ini, Petrus mati disalibkan. Dalam tradisi dicatat bagaimana Petrus meninggal sebagai martir dan kemudian disalibkan dengan kepala di bawah. Jerome, saudara boleh ketik siapa sih Jerome itu? Bapak Jerome, bapak gereja di abad awal permulaan gereja pernah mencatat demikian. Petrus itu dimahkotai dengan kemartiran di bawah pemerintahan Nero. Pada waktu itu memang Kaisar Nero yang sedang memerintah. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Karena dia menganggap dirinya tidak layak disalibkan dengan cara yang sama seperti Tuhannya. Saudara bisa melihat di dalam perjalanan konteks endingnya. Petrus belajar untuk menggenapkan atau melakukan yang namanya agape. Sekalipun saya mengatakan agape adalah hanya milik kepunyaan Allah. Tapi bagaimana phileo itu kemudian dinaikkan, saudara, untuk dia rela dirinya disalibkan. Bahkan tidak layak untuk disalibkan sama seperti Yesus. Kepalanya disalibkan di dalam posisi yang paling bawah. Saya dan saudara pernah mengecewakan Tuhan. Saya dan saudara punya persoalan yang sama. Saya dan saudara punya masalah yang sama. Yaitu dosa. Kenapa saudara? Karena ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Firman Tuhan kita tahu dan harus kita lakukan. Tetapi kita tidak melakukan. Sebaliknya ada hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Tetapi malah kita melakukannya. Ini persoalan kita semua. Saya punya masalah dengan dosa dan saudara pun punya masalah dengan dosa. Tapi kita bisa melihat jika Yesus memulihkan Petrus dan kemudian mengutus Petrus untuk menjadi saksinya. Demikian juga Tuhan Yesus dapat melakukan hal yang sama kepada kita semua. Kepada saya dan saudara. Yesus tetap mengasihi kita. Yesus tetap menunggu kita untuk mau dipulihkan. Dan di sanalah ketika pemulihan terjadi, Yesus akan mengutus kita, menjadikan kita bisa memobilisasi untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan Allah buat saya dan saudara. Permasalahan utama adalah kita selalu merasa gagal dan kemudian tidak mau menata diri dan berbenah diri. Petrus tahu dia gagal. Tapi di dalam kegagalan itu muncul kemudian yang namanya kerendahan hati. Muncul yang namanya ketundukan hati. Karena dengan kerendahan dan ketundukan hati itulah maka transformasi bisa terjadi. Perubahan baru terjadi. Bagaimana seseorang mau berubah kalau kemudian dia tidak pernah memiliki kerendahan dan ketundukan hati kepada Tuhan. Yesus memulihkan Petrus dan kemudian memerintahkan di dalam ayat yang terakhir yang saya sangat suka setelah berbincang-bincang antara agape dan phileo. Ayat ini ditutup dengan sangat-sangat luar biasa.
ayat 19 dari pasal 21. Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara ingat kata ini? Ikutlah aku. Di mana pada waktu Tuhan mengatakan seperti ini? Pada waktu Petrus pertama kali dipanggil menjadi seorang murid. Betul? Pada waktu dia pertama kali dipanggil menjadi seorang murid, Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan akhir daripada pembicaraan ini saudara melihat Yesus sekali lagi berkata, ikutlah aku. Ketika Petrus melakukannya, Petrus pun berubah. Sekalipun perintah kasih agape sulit untuk diwujudkan. Dan mungkin amat sangat sulit untuk dinyatakan. Tapi itulah kasih yang diperintahkan oleh Kristus kepada Petrus. Untuk dinyatakan baik kepada Allah ataupun juga nanti kepada sesama. Nah, minggu depan kita akan melihatnya itu bagaimana mewujudkan kasih yang di dalam diri manusia. Tapi saudara, kita bisa melihat ketika Petrus terus mengikuti Yesus di dalam kesetiaan. Sekali lagi, Petrus mengalami sebuah transformasi. Begitu pula bagi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagi saya dan saudara yang hidup di zaman ini, Tuhan dapat melakukan hal yang sama di dalam hidup saya dan di hidup saudara. Apapun masa lalu saudara, apapun yang menjadi permasalahan, kekecewaan saudara, kegagalan saudara, apapun mungkin hal-hal yang buruk sekalipun terjadi kepada saudara, ingat, Yesus tetap mengulurkan tangannya kepada saudara untuk saudara mau diubahkan. Kita hanya memerlukan yang namanya kerendahan hati dan ketundukan hati datang di hadapannya. Tunduk kepada firman-Nya, kehendaknya, kemudian ikutlah Dia dan Dia akan mengubah kita. Karena kita sudah dimateraikan Roh Kudus, itulah yang akan menolong kita. Kristus memiliki tujuan di dalam panggilan kepada setiap orang percaya, termasuk saya dan juga saudara. Kristus juga sedang menaruh kepercayaan kepada saya dan saudara untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, memobilisasi orang lain kepada kebenaran Injil. Itu tugas saya dan saudara. Nggak ada kata lain selain saudara harus dimuridkan di dalam Kristus. Saudara-saudara, Kristus tidak hanya memulihkan saya dan saudara. Tapi Kristus saat ini juga memanggil saudara. Memberi semangat kepada saudara untuk menata kembali kehidupan saudara. Supaya saudara mengerti ada amanat yang sedang diberikan kepada saudara. Untuk saudara menjalankan peran saudara di dalam kehidupan saudara masing-masing. Di marketplace saudara masing-masing. Allah sesungguhnya ingin menghendaki saudara adalah menjadi pembawa-pembawa berkat dimanapun saudara berada. Injil Kristus harus tetap ada dimanapun saudara ada. Pertanyaannya adalah apakah saudara peka kepada panggilan Tuhan seperti ini? Saya akan menutupnya saudara-saudara bahwa kegagalan dan kekecewaan mungkin masih tersimpan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kegagalan dan kekecewaan apa yang saat ini saudara sedang alami? Kemarahan apa yang sedang saudara hadapi? Keputusan salah apa yang pernah saudara hadapi pada saat hari ini? Setiap kita tentu punya pergumulan. Tetapi berita baiknya adalah kasih Allah menantang saudara untuk datang kepadanya. Saya menutupnya dengan kesimpulan yang pertama adalah sesungguhnya saudara, ada keindahan dari kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Yaitu ketika kita gagal, ketika kita kecewa, ketika kita dalam keterpurukan, ada Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk kembali kita bisa memperbaikinya. Istilahnya anak sekarang, yuk move on. Jangan biarkan saudara tenggelam di dalam kegagalan-kegagalan. Semakin memikirkan kegagalan, semakin kita akan sulit untuk bergerak.
kasih Kristus terulur kepada saudara masih ada dan tetap masih berkelanjutan. Itulah hebatnya kasih agape yang ada di dalam Allah. Yang kedua, kesimpulannya adalah kasih Kristus itu selalu ada, yang akan mendorong kita untuk kembali berada di dalam track yang benar, untuk kembali berada di jalur yang benar, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, serta kasih Kristus yang amazing itu, keindahan kasih karunia itu adalah mengembalikan kita ke tempat yang berguna bagi kerajaannya, untuk kita bisa mengerjakan tugas seperti yang Tuhan kehendaki. Itu loh hebatnya kasih Tuhan, mengembalikan kita kepada track dan kemudian memberikan sebuah kepercayaan supaya kita bisa mengerjakan apa yang sedang Tuhan percayakan. Dan terakhir saya menutupnya dengan quote yang saya tuliskan demikian. Kasih Kristus itu adalah penuh penerimaan, bukan penolakan atau pengucilan. Kasih Kristus adalah kasih yang menghadirkan pemulihan dan bukan penghakiman atau penghinaan. Kasih Kristus itu adalah kasih yang memberi kembali sebuah kepercayaan dan bukan pembiaran. Jadi apapun yang saudara sedang hadapi pada saat pagi hari ini, saudara tidak akan pernah ditolak oleh Kristus. Saudara tidak akan dikucilkan oleh Kristus. Saudara tidak dihakimi, saudara tidak dihina. Bahkan saudara tidak dibiarkan tergeletak. Tapi kasih yang amazing itu, kasih yang selalu ada, kasih agape itu adalah kasih yang menerima saya dan saudara. Kasih yang memulihkan saya dan saudara. Kasih yang kemudian memberikan sebuah kepercayaan untuk kita mengerjakan lebih baik. Berapa waktu yang saudara masih miliki? Mari kita datang kepada Dia. Mari kita berdoa.